Bismillahirrahmanirrahim. Semalam saya dapat maaf tayangan dari guru kita Agim di Tanah Suci depan Ka'bah mendoakan guru kita Ustaz Arifin Ilham yang sedang sakit. Gimana kabarnya? Sekarang masih di ICU di Penang dan alhamdulillah sudah mulai membaik dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz Arifin diberikan kesehatan, kesabaran juga bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau adalah guru-guru kita juga yang senantiasa mensupport acara kita. Bahkan kita pernah syuting juga di rumah beliau, di kediaman beliau di Masjid Az-Zikro. Mohon izin kita semuanya jamaah Islam Tindah kita doakan termasuk yang di rumah, silakan. Mohon sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ustaz Arifin dan keluarganya diberikan kesabaran, khusus untuk Ustaz Arifin diberikan kesehatan. Allahumma shfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu kewajiban muslim atas muslimin lainnya adalah salah satunya adalah membesuk atau pun mendoakan saudara kita yang sakit, apalagi guru kita. Baik, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mau buat setan menangis? Mau buat setan kecewa? Mau buat setan tidak masuk ke rumah kita? Baca basmalah. Dan ada ternyata amalan yang mungkin kita anggap sepele, ternyata itu mengecewakan setan. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yakni tidur siang. Tidur siang itu membuat setan kecewa. Makanya kita diminta tidur siang. Saya mau tanya, tidur siangnya jam berapa? Ay. Siapa yang tidur sesudah subuh menolak rezeki. Jadi jangan tidur sesudah subuh. Nonton Islam itu indah. Nah, itu benar. Tidur yang dibenarkan adalah tidur siang. Siang itu jam 10. Lagi tugas ya. Jam 10 ke jam 12. Itu tidur siang. Tidur sesudah duhur itu menggemukkan badan. Tidur sesudah asar merusak otak. Jadi siapa yang tidur sesudah asar, yakin dia langsung pakai baju sekolah. Karena mengira pagi. Ya, hati-hati linglung orang yang tidur sesudah asar. Siapa yang tidur antara maghrib isya, hati-hati mendatangkan bala. Kalau tidur terus mematikan hati. Jadi tidur ada waktunya, namanya tidur siang karena setan tidak pernah istirahat. Maka istirahatlah engkau kata Nabi karena setan tidak pernah istirahat. Kapan kita bisa istirahat tidur siang? Menyebabkan setan susah menggoda kita karena ada semangat. Contoh saya. Saya tidur siang. Jadi malamnya gak usah tidur. Iya, jadi semangat salatnya, ibadahnya. Aku jadi malu. Saya Nuding MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Mana tuh tangannya? Ya Allah. Jamaah. Sama. Puasa seperti ini harus semangat. Kapan kita loyo? Setan ketawa. Kasihan dulu. Harusnya kita semangat. Maka orang yang tidur siang menyebabkan semangat untuk sholat duhur. Jadi bagusnya sebelum duhur tidur. Tidur. Pokoknya pasti bangun itu. Pasti bangun kalau duhur. Insya Allah bangun. Yang penting tidurnya Imam Al-Ghazali. Dia jam 10 ke sebelum duhur. Ustadz ini saya yakin nih penjelasan Ustadz sama ibu-ibu yang ada di sini bakal dijadiin alasan. Pas siang-siang lagi kerja tidur. Ditanya bosnya kenapa tidur siang? Maaf saya mau mengecewakan setan. Gitu. Tahu nggak? Kenapa Ustaz? Penelitian di Jepang itu. Jepang. Di Jepang loh. Jauh bener ini. Ya enggak apa-apa lah. Di Jepang dianjurkan anak sekolah itu tidur siang. Oh iya? Iya. Mereka tidur siang lalu semangat untuk Kerja, otaknya lagi. belajar lagi? Iya. Oh gitu? Sama.
Korea, oh menang-menang udah ke Korea. Iya, jadi alhamdulillahirobbilalamin ini sebenarnya sudah diteliti dan benar. Itu bagus sekali kalau kita Jadi tidur manfaatnya siang. selain untuk Supaya menyehatkan kuat tubuh. kita untuk ibadah. Masya Allah, Masya Oke. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Siap. Udah kayak pendekar-pendekar di Cina. Terima kasih. Jawa. Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi, Komo. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebenarnya banyak banget sih yang pengen ditanya, tapi ini yang sangat mengusik saya Ustaz. Apa itu? Kalau dijabarin semua Coba, banyak coba, nih coba, pertanyaannya nih gitu. Cara bertanyanya seperti cara bertanyanya yang di program yang sore itu. Oh, Katakan putus. Oh pakai HT, cerita pakai HT. Oke. Pakai HT. Nggak, yang pada waktu Oh, menjelaskan. Oke, silakan, silakan. Ayo, satu itu ya. Ustaz monitor Ustaz. Nah, bukan itu waktu. Ya. Semua nanti bukan gitu. Ustaz, bagaimana caranya kita kalau bisa bikin iblis atau setan menangis? Ayo. Apakah kita bisa bikin setan menangis? Apakah setan itu menangis? Kalau emang kita bisa bikin setan menangis, bagaimana caranya? Ayo. Tunggu deh, gimana, sebentar Ustaz? ya. Sebelum dijawab, gue pengen nanya deh. Lu ada masalah apa sih sama setan? Kayaknya lu sampai bikin setan nangis segala. Enggak, ya karena emang kita pengen untuk... Sebelum dijawab Hah? oleh ustadz yang lain ya. Ini sebenarnya bukan jatah saya. Iya, iya, iya. Kalau mau setan menangis, pura-pura tidak baca doa waktu makan. Jadi pas tengah-tengah makan langsung bismillahirrahmanirrahim. Wa awwali wahir. Langsung setan itu muntah. Kalau gitu dilengkapi sama Ustadz Azhari. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa setan, gimana cara buat setan nangis? Tadi durasi saya diambil, hampir saya nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini luar biasa sekali, semangat sekali. Apalagi Ustadz Maulana tadi kita lihat begini ini. Gagah sekali itu ya. Pak, saya semangat hari ini aku pindah rumah baru. Oh ya, Masya Allah. Iya, iya. Jadi Walimatul Akhiroh ini berarti undang kita nanti buat tasyakuran. Terus, Ya mudah-mudahan kita doakan ya rumahnya baru ya istrinya juga. Ya. Ibu-ibu pemirsa Islam Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa sih setan itu nangis gitu? Al-Qur'an memang memberikan pernyataan bahwa setan itu dhaifah, sangat lemah. Setan itu sangat lemah. Ada ayat Quran, wala tattabi'u hutuwati syaitan. Jangan pernah ikuti langkah setan. Jadi sebenarnya setan itu lemah. Tapi kenapa kita bisa terikut? Karena kita yang mengikuti. Makanya selalu Allah katakan wala tattabi', jangan ikuti. Karena kalau tidak diikuti, dia sebenarnya lemah. Tidak ada upaya setan memaksa, ayolah ikutin saya. Ayo ikut tips saya, enggak bisa. Kalau bukan karena kita yang mengikutinya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat setan menangis, ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang membaca Al-Qur'an berhenti di ayat sajadah, lalu kemudian dia bersujud, setan menangis. Ya wailah, aduhai, celakalah aku. Aku disuruh sujud dulu sama Allah, tapi kemudian aku tidak bersujud. Maka kemudian gara-gara itu aku masuk ke dalam nerakanya Allah. Sementara si fulan, hamba Allah itu, dia bertemu dengan ayat sejadah, dituntun agama untuk sujud dan dia tunduk bersujud. Aku disuruh sujud tapi tidak mau bersujud. Memang salah satu ritual yang paling dibenci oleh iblis itu sujud. Karena ritual inilah yang mengeluarkan dia dari surga. ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. 4 pintu iblis menggoda, depan, belakang, kanan, kiri. 2 pintu yang tidak bisa ditembus, atas, bawah. Atas simbol dari doa, karena atas adalah kiblat doa. Kalau kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan takut. Tapi kemudian yang di bawah, simbol dari sujud. Sujud adalah posisi terdekat hamba dengan Allah. Aqrab ma yakunul abad min rabbihi wa huwa sajid. Sementara kalau hamba sudah dekat dengan Allah, maka di situ juga posisi jauhnya antara seorang manusia dengan setan. Kalau kita sujud sama artinya menyindir setan. Karena dulu dia disuruh sujud tidak mau. Betul? Udah sujud sekarang cepetan. Jangan sekarang. Nanti sholat duha, ya, qiyam Ramadan, tahajud. Perbanyak sujud di bulan Ramadan ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita
bisa lebih kuat dari setan. Karena setan dha'ifa, dia bisa menangis. Jadi sudah tahu bagaimana cara membuat setan nangis? Membaca ayat sejadah sambil sujud Ustaz. Banyak-banyakin sujud. Banyak-banyakin Itu sujud. menyindir setan. Oh, jadi kalau mau nyindir setan, banyakin sujud. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. sama-sama. Jamaah. Siapkan pikiran dan hati kita, pasrahkan pada ilahi. Kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Abi Maki, Ustadz Kafi. Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di sini seperti ini. Allah mengumpulkan di sini seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allah itu Maha Rahman, Rahim, cinta dan kasih sayang. Bahkan Allah menyempurnakan kita dari segala hal. Allah sempurnakan wujud kita, Allah sempurnakan akhlak kita, dan Allah sempurnakan bimbingan kita menuju sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan, punten kalimatnya, hati-hati. Di depan Anda ada makhluk yang akan mencoba menyeret Anda ke jurang kehancuran. Siapa dia? Semua tahu itu adalah setan. Tapi ingin tahu setan itu apa yang Allah katakan? Setan itu bagaimana dan sebenarnya apa? Ternyata ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, terangkan kepada kami setan itu makhluk apa dan apa yang harus saya lakukan terhadap dia? Ternyata Allah menjawab dalam kalimat Quran Menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Subhanallah, dengan tegas Al-Quran mengatakan kalimatnya setan itulah adu, musuh. Bukan hanya sekedar setan itu musuh, tapi Al-Quran mengatakan fattakhidhu adwa, jadikan dia musuh. Biasanya kalau mengatakan dia itu membencimu tapi kamu sayangi dia. Dia itu memusuhimu tapi tolong kamu silaturahim dengan dia. Tapi begitu berbicara tentang setan, dia itu musuh dan kau musuhi dia. Dan ini adalah musuh abadi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia itu selalu mengajak kepada kalian ke jurang kehancuran. Mustahil yang namanya setan akan membawa kebaikan dalam satu kalimat pun, dalam satu langkah pun. Semua ucapannya, semua ajakannya menyeret ke dalam jurang kehancuran. Jadi dia musuh yang pertama, yang kedua dikatakannya jadikan dia musuh, yang ketiga tidak ada baik-baiknya setan ini. Bismillah. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ya Rob di muka bumi ini, kiri kanan, depan belakang, kecuali atas dan bawah tadi. Ya Rob, setan selalu mengelilinginya. Lalu dengan mengatakan, apa yang harus saya pilih ya? Jelas, jalan Allah yang harus dipilih. Tapi seandainya lalai terhadap jalan Allah, lalu siapa yang akan menguasai kita? Jawaban yang paling indah, jika kalian lalai, tidak mengambil jalan Allah, setan langsung mengambilnya. Lihat gambarannya, Quran menjawab. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Bahwa lahu qarin, maka langsung setan akan datang untuk apa? Menghampirinya, mendekapnya. Matanya dengan pandangan setan, telinganya dengan telinga setan, lisannya dengan lisan setan, hatinya pun sudah diduduki oleh setan. Kenapa? Karena kenyataan dia lalai terhadap perintah Allah. Dia tutup semua. Kalimat yang sangat indah, qaulul haq ditutup. Lalu apa? Setan langsung membukanya dan masuk di dalamnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya diri kita ini sudah melangkah gaya-gaya setan, pandangan, telinga, lalu akhlak, apa yang harus kita lakukan? Ya Rabb, ternyata setan ini mengikat kami. Ya Allah, ternyata setan ini ada dalam jiwa kami. Apakah harus marah-marah sama setan? Bentak-bentak setan? Tidak demikian. Cukup Anda dengan mengatakan berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk ini, karena Al-Quran menjawab. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
Jika setan merenggut kehidupanmu, jika setan merenggut daripada langkah-langkahmu, cepatnya falias atau dikatakan falasta'id billah. Artinya apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling pendek kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalimat yang paling ditakuti. Jadi kalau seandainya kalimat a'udzubillah bagaikan payung yang kita buka, maka setan tidak mampu untuk mendekati kita. Cukup dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah kalimat yang paling dibenci dan tidak disukai ketika ada orang mengucapkan kalimat itu asal benar-benar minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten, kalimat yang sangat indah. Seandainya ada rasa malas untuk melaksanakan sholat, qiyam, tahajud, infak, sedekah, apa saja katakan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka Allah akan berikan nasyat, semangat untuk melakukan kebaikan. Apapun kesulitan dalam melakukan ibadah karena setan datang merongrong, katakan dengan satu kalimat dan cinta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Ya, Abdul Kafi, Ustadz Abi Maki. Semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Saya yakin banget nih jamaah yang ada di rumah pasti nggak sabaran nih. Karena semuanya sudah curhat ke media sosial Islam itu indah. Jadi sebentar lagi jamaah akan dijawab sama guru-guru kita. Sebentar lagi kok. Makanya jangan kemana-mana ya jamaah. Tetap di Islam itu indah.